Hari ini, tanggal 9 Mei 2020, Sidang Tata Usaha Negara nomor 03/6/2020 PT-UN dengan ini dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Baiklah, kami akan membacakan kembali surat gugatan tersebut. Silahkan hakim anggota membaca surat gugatan tersebut. Duduk sengketa menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatan terhadap tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 April 2020 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 April 2020 dengan register perkara nomor 03-G-2020-PT-UN JKT dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut. A. Objek sengketa tata usaha negara, bahwa objek sengketa dalam sengketa ini adalah surat keputusan baru nomor Sekjen MHH-03/2020 tahun 2020 tentang hasil revisi penerimaan calon pegawai negeri sipil dikeluarkan oleh tergugat pada tanggal 15 April 2020 yang intinya berbunyi sebagai berikut. Memutuskan menetapkan keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kota Jakarta tentang penggantian peserta lolos seleksi calon pegawai negeri sipil. Pertama, mengesahkan putusan yang dinyatakan dengan surat keputusan baru nomor Sekjen MHH-03/2020 tanggal 15 April 2020. Kedua, mengesahkan bahwa peserta yang bernama Nurul Mustafa dengan nomor peserta 65212300004312 akan digantikan dengan peserta pengganti yang bernama Asep Kodam Bastian dengan nomor peserta 65291230004342. Ketiga, keputusan ini berlaku pada tanggal 25 April 2020. Keempat, setelah berlakunya keputusan ini, maka peserta yang lolos pada seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil sebagaimana yang tercantum pada surat keputusan baru nomor Sekjen MHH-03/2020 tentang revisi penggantian peserta lolos seleksi calon pegawai negeri sipil. Kelima, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan Jakarta, tanggal 15 April 2020, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Yulia Rindiani. Tenggang waktu gugatan, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 15 April 2020, sedangkan gugatan ini didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 April 2020. Sehingga gugatan diajukan penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, yaitu 90 hari sejak dikeluarkannya akan diterimanya surat keputusan akuo oleh tergugat. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dasar dan alasan gugatan penggugat adalah sebagai berikut. Dasar gugatan. Adapun yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan baru nomor Sekjen MHH-03/2020 tahun 2020 tentang hasil revisi penerimaan calon pegawai negeri sipil tanggal 19 April 2020 bertindak tidak berdasarkan kapasitasnya selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Agama sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut. Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Bahwa surat keputusan tergugat merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Konkret, wujudnya tertulis, jelas karena nyata-nyata dibuat oleh tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud surat keputusan yang tertulis dan secara konkret menegaskan keputusan baru Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tentang revisi hasil penerimaan calon pegawai negeri sipil. Individual, secara tegas dan jelas keputusan tersebut ditujukan kepada Nurul Mustafa namun diganti dengan Asep Kodam Bastian.
Final, surat keputusan tergugat akuo sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum. Bahwa objek sengketa yang mengesahkan surat keputusan baru nomor sekjen MHH-03-2020 Jakarta tanggal 15 April 2020 yang diselenggarakan secara melawan hukum dan tanpa dasar konstitusional telah merugikan penggugat. Penggugat selaku pemilik dari jabatan yang sah berdasarkan hasil pengumuman yang sebelumnya tanggal 10 April 2020 sangat dirugikan kepentingannya dengan diterbitkan surat keputusan baru tersebut karena telah menyebabkan hak dan jabatan dari penggugat telah dicabut. 4. Sehingga berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penggugat berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap surat keputusan tergugat akuo. Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi. D. Objek sengketa pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang asisten sipil negara atas penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS oleh instansi pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan. E. Objek sengketa melanggar pasal 65 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang asisten sipil negara bahwa calon PNS tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberhentikan sebagai calon PNS. Permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa. A. Bahwa apabila surat keputusan tergugat tetap dilaksanakan namun kemudian hari surat keputusan tergugat tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, maka akan sulit untuk mengembalikan apa yang telah dilaksanakan berdasarkan surat keputusan tergugat, dikarenakan harus merevisi ulang keputusan tersebut sesuai dengan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara. B. Bahwa objek sengketa tidak ditunda pelaksanaannya, maka objek sengketa akan digunakan oleh Asep Kodabasian selaku peserta yang lolos sebagai calon pegawai negeri sipil. Petitum, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut. Dalam penundaan, A. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa. B. Memerintahkan tergugat untuk menunda pelaksanaan surat keputusan tergugat surat keputusan baru nomor sekjen MHH-03-2020 tanggal 15 April 2020 sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini. Dalam pokok perkara, A. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. B. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan baru nomor sekjen MHH-03-2020 tanggal 15 April 2020. C. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut surat keputusan baru nomor sekjen MHH-03-2020 tanggal 15 April 2020. Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut di atas, tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 25 April 2020 yang ada pokoknya sebagai berikut. Jawaban tergugat atas gugatan penggugat. Dalam eksepsi, A. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat. B. Bahwa dalam posisi alasan gugatan nomor 2 ada tidak benar, karena pada saat mengeluarkan SK baru nomor Sekjen MHH-03-2020 atas hasil revisi penerimaan CPNS dalam perkara 03-G-2020-PTUN Jakarta. Tergugat dalam perkara 3-G-2020-PTUN tidak secara sepihak mengeluarkan hasil revisi tersebut, akan tetapi berdasarkan pertimbangan bersama Dewan Pengawas. Hal ini sesuai dengan pasal 62 ayat 1 UU nomor 5 tahun 2014 atas penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS oleh instansi pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan pejabat. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut.
menerima jawaban gugatan tergugat untuk seluruhnya, 2. menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, dan 3. menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini. Namun demikian, apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, dengan ini tergugat mengajukan jawaban gugatan dalam pokok perkara atas gugatan penggugat di bawah ini. Dalam pokok perkara A. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim Perkara nomor 3/G/2020 PT UN Jakarta untuk tetap memperhatikan sebagaimana yang telah dituangkan ke dalam eksepsi untuk tetap menjadi bagian dalam jawaban tergugat pada jawaban pokok perkara. B. Tergugat menolak dan membantah secara tegas dalil-dalil penggugat yang menyatakan objek sengketa melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 62 Ayat 1. Dalam hal ini, kami berpendapat bahwa kami tidak pernah keliru dalam menerapkan aturan dalam mengeluarkan keputusan baru nomor Sekjen MHH 03/2020 tentang revisi hasil penerimaan CPNS karena telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Tergugat menolak dan membantah secara tegas dalil-dalil penggugat yang menyatakan objek sengketa melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 65 Ayat 3. Dalam hal ini, kami berpendapat bahwa kami hanya menjalankan berdasarkan aturan tersebut dengan mengeluarkan keputusan baru nomor Sekjen MHH 03/2020 tentang revisi hasil penerimaan CPNS. Dengan demikian, berdasarkan uraian dan dasar hukum yang tergugat sampaikan baik dalam eksepsi dan jawaban yang telah senyata-nyata membantah dengan utuh berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi A. Menerima seksi tergugat untuk seluruhnya. B. Menyatakan penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dan gugatan dinyatakan tidak diterima. D. Menyatakan gugatan penggugat tidak beralasan hukum. E. Membebankan biaya perkara kepada penggugat. Dalam pokok perkara, A. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. B. Menyatakan tindakan tergugat dengan menerbitkan surat keputusan nomor Sekjen MHH 03/2020 tentang revisi hasil penerimaan CPNS adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. C. Membebankan biaya perkara kepada penggugat. Demikian jawaban gugatan tersebut. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Apabila majelis hakim yang terhormat tidak sependapat dengan kami, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya. Permohonan tergugat 2 intervensi. 1. Bahwa intervian menolak seluruh dalil penggugat kecuali terhadap hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini, yang memang penggugat merupakan pemegang sebagai calon pegawai negeri sipil. 2. Bahwa intervian adalah pemegang pengganti sebagai calon pegawai negeri sipil tertanggal 15 April 2020. Surat keputusan baru nomor Sekjen MHH 03/2020. 3. Bahwa dengan adanya gugatan dari penggugat kepada tergugat, maka berakibat intervian dirugikan oleh karena apabila gugatan penggugat dikabulkan, maka intervian akan kehilangan status dan kedudukan sebagai pemegang pengganti calon pegawai negeri sipil yang memang sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan dari Panitia Kementerian Agama dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 65 Ayat 1 Poin B. Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang tergugat 2 intervensi sampaikan, baik dalam eksepsi dan jawaban, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat 2 intervensi untuk seluruhnya. B. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, A. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. B. Menyatakan tindakan tergugat menerbitkan surat keputusan baru nomor Sekjen MHH 03/2020 tanggal 15 April 2020 tentang hasil revisi penerimaan CPNS adalah sah. C. Membebankan biaya perkara kepada penggugat. Menimbang bahwa atas jawaban tergugat dan tergugat 2 intervensi, penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis yang tercatat dalam berita acara pada persidangan tanggal 9 Mei 2020, dan atas replik penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis pada tanggal 26 April 2020. Untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka replik dan duplik tersebut selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini. Tentang pertimbangan hukumnya. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 62 Ayat 1 atas penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS oleh instansi pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan. Pejabat menyebutkan bahwa
Seharusnya seorang calon PNS sehat secara rohani maupun jasmani untuk menunjang kinerja yang maksimal demi mewujudkan pemerintahan yang maksimal. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 65 Ayat 3 menyatakan bahwa seorang CPNS dapat digantikan jika tidak memenuhi persyaratan, dan tergugat dalam kategori ini tidak memenuhi persyaratan karena memiliki penyakit. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, merujuk pada penilaian atau atas fakta dan hukum dalam sengketa ini, pengadilan berkesimpulan. 3. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk mengadili gugatan Aquo. 4. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan gugatan Aquo. 5. Pokok gugatan penggugat tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Dalam eksepsi, menimbang bahwa terhadap dalil pokok gugatan penggugat tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, maka sangat beralasan hukum bagi pengadilan untuk menyatakan sah keputusan objek sengketa dinyatakan sah dan mewajibkan kepada penggugat untuk melaksanakan keputusan tersebut. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa terhadap posita gugatan nomor 2 adalah tidak benar karena tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan baru nomor Sekjen 03.2020 atas hasil revisi penerimaan CPNS dalam perkara PT-UN nomor 03G 2020 PT-UN JK tidak secara sepihak mengeluarkan hasil revisi tersebut. Akan tetapi, berdasarkan pertimbangan bersama Dewan Pengawas, hal ini sesuai dengan pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 atas penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS oleh instansi pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan. Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan penggugat nomor 3, yaitu agar tergugat diperintahkan untuk mencabut surat keputusan baru nomor Sekjen MHH 03 2020 perihal revisi hasil penerimaan CPNS. Pengadilan telah mempertimbangkan bahwa hal tersebut sesuai dengan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang pemberhentian CPNS yang tidak memenuhi persyaratan. Dan dalam hal ini, penggugat memang tidak memenuhi persyaratan dikarenakan memiliki penyakit asma. Sehingga dengan demikian, petitum gugatan penggugat nomor 3 tersebut haruslah dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan penggugat nomor 3 dinyatakan ditolak, maka dengan demikian gugatan penggugat ditolak seluruhnya. Dalam penundaan, menimbang bahwa mencermati perkembangan agenda kenegaraan terkait seleksi penerimaan CPNS pada tahun 2020 dalam menetapkan peserta yang lolos dalam penerimaan tersebut, pengadilan memberikan pertimbangan bahwa surat keputusan tersebut tetap dijalankan berdasarkan apa yang sudah diputuskan oleh tergugat guna menghindari kekosongan di jabatan yang diperlukan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, pengadilan berpendapat surat keputusan objek sengketa harus tetap dilaksanakan. Oleh karenanya, penetapan nomor 03-G-2020 PT-UN JKT tanggal 9 April 2020 harus dinyatakan tetap sah dan berlaku dan putusan dianggap berkekuatan hukum tetap. Menimbang bahwa oleh karena putusan dan atau penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat erga omnes, mengikat semua pihak, bukan hanya mengikat terhadap para pihak yang bersengketa, maka kepada penggugat atau lembaga negara lainnya wajib untuk memenuhi putusan dan atau penetapan yang telah diterbitkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Putusan badan peradilan adalah norma khusus yang berupa penetapan dan pembentukan hukum yang bersandar kepada norma umum berupa undang-undang dan kebiasaan yang diajukan kepada peristiwa konkret yang disebut norma khusus. Maka putusan badan peradilan memiliki kedudukan yang sederajat dengan undang-undang yang berisi norma umum
yang berupa penerapan dan pembentukan hukum yang bersandar kepada norma dasar berupa konstitusi. Oleh karena itu, baik penetapan maupun putusan pengadilan dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk dapat melakukan kegiatan hukum, baik dalam lapangan hukum publik maupun lapangan hukum perdata. Menimbang bahwa mengenai biaya perkara dengan dikabulkannya gugatan tergugat, maka berdasarkan pasal 110 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tenggang renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Asisten Sipil Negara, dan peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan sengketa ini. Mengadili dalam penundaan menyatakan penetapan nomor 03-G-2020-PTUN-JKT tanggal 9 Mei 2020 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya. Dalam eksepsi menyatakan gugatan penggugat tidak diterima untuk seluruhnya. Dalam pokok sengketa mengabulkan gugatan tergugat seluruhnya, menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap terhadap surat keputusan baru nomor sekjen .mhhh 03.2020 tentang revisi hasil penerimaan CPNS, mewajibkan kepada penggugat untuk melaksanakan surat keputusan baru nomor sekjen MHH .03.2020 tentang revisi hasil penerimaan CPNS. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 2 Mei 2020 oleh kami, Aji Nuriswanto, SHMH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Devi Sururi Nafiah, SHMH, dan Alisa Wardoyo, SHMH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut ditetapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Mei 2020 oleh Majelis Hukum tersebut dengan dibantu oleh Sehun SHMH sebagai panitera pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh penggugat, tergugat, dan tergugat intervensi. Hakim Ketua Aji Nuriswanto SHMH. Hakim Anggota Devi Sururi Nafiah SHMH, Alisa Wardoyo SHMH. Panitera pengganti Sehun SHMH. Kepada pihak tergugat dan penggugat agar mematuhi peraturan ini, sidang pada hari ini ditutup.